ya, karena nanti kita lihat. Rasio solvensi atau leverage ini melihat sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya, serta risiko yang ditanggung. Oke, dari sisi solvensi ini sebenarnya melihat dari sisi risikonya. Semakin besar utang, berarti semakin besar bebannya. Beban apa? Beban pokok yang harus dibayar secara rutin tiap bulannya, dan juga beban bunga. Dan mana bunga itu bisa bervariasi untuk tiap industri, tiap bank atau penyedia utangnya, kayak gitu ya. Nah, untuk melihat ini, kita lihat dari debt to equity, debt to asset, dan equity to asset. Tapi balik lagi, utang ini juga punya sisi leverage-nya. Jadi perusahaan kalau punya utang, berarti dia bisa memaksimalkan proses produksi dan proses bisnisnya. Kenapa? Misalnya perusahaan mau beli aset, harganya mahal banget. Misalnya kalau dia mau beli aset itu tanpa menggunakan utang, dia harus menabung ya, harus profit sekian juta miliar dolar gitu ya dalam setiap tahunnya, yang mana itu mungkin kekumpul untuk beli aset tadi itu baru 3, 4, atau 5 tahun lagi. Tapi dengan utang, dia bisa langsung akuisisi aset tadi tahun itu juga, atau paling nggak tahun depan. Sehingga dia bisa langsung segera ya implementasi bisnisnya untuk mempercepat ekspansi atau membesarkan scale up bisnisnya dan mengenerate profit jauh lebih besar dan memberikan keuntungan bagi holders. Oke, kita mulai dari debt to equity ratio, yaitu berapa besaran debt dari total equity. Ini menunjukkan proporsi utang terhadap ekuitas. Rasionya umumnya kurang dari 1 ya, itu sehat. Kalau lebih dari 2, menunjukkan leverage-nya berlebihan. Jumlah debt-nya sampai 2 kalinya ekuitas, itu berarti oke, berarti cukup besar. Rasio tinggi menunjukkan resiko ya, balik lagi tadi adanya leverage tapi juga adanya resiko, yaitu kalau misalnya suku bunga naik, yang mana nanti beban bunganya jadi besar. Kita lihat juga debt to asset. Selain debt to equity, melihat perbandingan jumlah debt dari total capital dari equity, bisa juga proporsi debt dari total aset atau total capitalnya, kayak gitu ya. Biasanya sih kalau bisa kurang dari 50%. Nah, kenapa ini penting banget ya untuk memperhatikan debt suatu perusahaan itu cukup rendah. Misalnya dalam pandemi kemarin, ketika banyak tempat tuh di kota itu di lockdown, sehingga banyak bisnis yang terhambat. Akhirnya adalah bisnis-bisnis itu nggak mampu generate revenue untuk membayar beban utang maupun beban bunganya ya. Padahal cash mereka mungkin juga terbatas, sehingga banyak perusahaan yang akhirnya tutup, bangkrut karena sudah tidak mampu membayar utang-utang mereka selama kondisi krisis. Ini kebalikannya dari debt to asset, yaitu equity to asset ratio ya. Pada akhirnya juga ingin melihat berapa besar sih ekuitas suatu perusahaan terhadap total aset atau total capitalnya. Rasio tinggi itu baik ya, berarti ketergantungan pada utangnya itu rendah. Mengukur persentase aset yang didanai oleh ekuitas. Kemudian perusahaan dengan rasio yang tinggi cenderung lebih stabil. Misalnya perusahaan yang udah rutin bagi dividen. Ya iyalah, daripada dia bayar ke bank kan udah kaya, udah banyak duitnya, mending dia bayar ke investor, termasuk investor retail dalam bentuk dividen. Oke, sekarang kita masuk ke rasio yang terakhir, yang utama ya dari 5 rasio ini, adalah rasio valuasi pasar. Ini umumnya ada banyak rasio, tapi di antara yang banyak itu ada 2 yang sebetulnya perlu kita pelajari khususnya bagi investor retail, yaitu price to earning ya, harga pasar terhadap earning perusahaan atau profit perusahaan. Kemudian price to book value, yaitu harga pasar atau market cap terhadap book value perusahaan atau nilai ekuitas berdasarkan dari persamaan akuntansi. Dan yang berikutnya adalah price to sales ya, harga terhadap jumlah revenue perusahaan. Biasanya price to sales ini bisa juga dipakai untuk melakukan analisis atau valuasi kepada perusahaan yang masih private companies, startup, atau perusahaan yang lagi growing ya. Biasanya kalau kayak price to book value ya, itu biasanya untuk perusahaan yang udah lebih mature kayak gitu. Atau price to earning itu juga yang udah cukup mature, misalnya untuk perusahaan TBK. Nah, mereka ini untuk bantu investor dan menentukan apakah saham ini overvalue atau undervalue. Nah, price to earning ratio ini rumusnya adalah price per share dibagi dengan earning per share. Earning per share ini adalah bisa kita peroleh di income statement. Kalau shares outstanding-nya ini kita bisa cari di third party platform, misalnya di Yahoo Finance ya, atau di yang lain. Ada, mungkin bisa cari ya, ada investing.com gitu. Penjelasannya adalah mengukur harga saham yang relatif terhadap laba per saham. Kemudian PI rendah bisa undervalue, PI yang tinggi bisa juga itu overvalue kayak gitu. Tapi biasanya ada ukurannya. Rendahnya itu seperti apa? Bisa juga dibandingkan dengan average dari peers ya, atau perusahaan lain di industri yang sejenis. PI yang tinggi sering ditemukan pada perusahaan teknologi yang berkembang cepat ya, biasanya startup kayak gitu, atau yang lagi growing companies gitu, biasanya PI-nya tinggi. Contohnya kayak Google, Nvidia, karena memang antusiasme investornya tinggi, akhirnya harga marketnya tinggi, padahal nilai perusahaannya pun masih belum setinggi. Kemudian price to book value ratio ya, ini rumusnya price per share dibagi dengan equity per share. Penjelasannya harga saham dibandingkan dengan nilai buku per saham, rasio kurang dari 1, undervalue kalau lebih dari 1. Ini nunjukin adanya kepercayaan pasar ya. Jadi artinya
bahwa pasar ini mengakui si perusahaan itu nilainya lebih besar daripada si persamaan akuntansinya itu doang. Rasio tinggi biasa di sektor teknologi atau jasa, seperti kayak di PE ratio tadi. Kemudian price to sales ratio, yaitu price per share dibagi dengan sales per share, ya, valuasi harga saham terhadap pendapatan per saham. Rasio kurang dari 1 bisa dianggap under value, kalau lebih dari 3 biasanya bisa disebut mahal. Tapi balik lagi ya, ini biasanya dipakai untuk kayak UMKM, startup kayak gitu. Instead of mereka ngitung pakai DC evaluation, bisa juga menggunakan price to sales ratio. Ini salah satu kenalan teman saya ya, di Amerika, itu para analis dalam menghitung valuasi ya suatu UMKM atau bisnis small medium enterprise gitu, yang mana jualan di Amazon kayak Tokopedia atau Shopee-nya di Amerika kayak gitu. Itu cara menghitung valuasinya adalah dari total revenue per tahun itu dikali 3. Nah, itu valuasi si perusahaan tersebut. Nah, ini berguna juga untuk perusahaan dengan laba yang rendah atau yang masih berfluktuasi. Balik lagi ya, ini biasanya perusahaan startup itu, karena startup biasanya labanya masih rendah atau masih negatif, masih fluktuatif, kadang oke, kadang enggak gitu. Makanya untuk dilakukan analisis pakai PE ratio atau pakai DC evaluation itu masih sulit, makanya pakainya ini price to sales ratio.